Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih anugerahkan kita begitu banyak nikmat untuk kita semuanya. Di antaranya kita dapat hadir di majelis ilmu, dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian ikut serta memakmurkan masjid ini dengan kegiatan tausiah, yang ini semua tiada lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kita dan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing kita umat manusia dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa mau mengikutinya insyaallah dijamin hidupnya selamat bahagia dunia akhirat insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 19 Agustus 2023. Artinya kita berada di bulan yang bersejarah bagi bangsa kita, di mana di bulan inilah dinyatakan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Dan ini adalah sebuah nikmat yang wajib kita syukuri karena Allah telah menganugerahkan nikmat yang besar sekali bagi bangsa kita, yaitu sebuah kemerdekaan. Mengingat bisa kita bayangkan andai kata negeri ini masih dalam penjajahan, tentu kita tidak seleluasa seperti saat ini, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan begitu khusyuk dan tertibnya tanpa gangguan dan segala macamnya. Karena kita tahu ketika suatu bangsa dijajah, terjadi peperangan di dalamnya, tentu suasana di negeri itu tidak nyaman, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Dan di belahan bumi yang lainnya di sana kita tahu ada beberapa negeri yang masih seperti itu. Apakah itu karena konflik antar negara ataukah konflik internal sesama bangsa itu? Antar negara kita mengenal saat ini masih terus berlanjut antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian di negara Islam juga ada. Di Sudan itu saat ini masih tetap berlangsung konflik antar perang saudara sesama muslim di Sudan sana. Tentu kita bisa bayangkan kondisi seperti itu bukanlah kondisi yang nyaman untuk kita melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuk di dalamnya adalah ibadah. Artinya bahwa memang kita wajib banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. 78 tahun sudah Allah berikan kebebasan dan kemerdekaan itu sebagai anugerah yang wajib kita syukuri. Nah, di dalam rangka itulah insyaallah malam hari ini sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah, kita akan mencoba menggali dan meneladani
sifat-sifat kepahlawanan dari para pahlawan bangsa ini. Berkat mereka lah, melalui perjuangan mereka para pahlawan lah, kemerdekaan bangsa ini bisa kita rasakan. Maka sesungguhnya esensi diperingatinya 17 tahun atau 17 Agustus, esensinya menurut saya adalah selain kita banyak mendoakan para pahlawan, para syuhada yang telah berjuang memerdekakan bangsa ini, juga sesungguhnya adalah meneladani bagaimana nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka tunjukkan kepada generasi setelahnya. Dari kesempatan ini insya Allah kita akan mencoba menggali keteladanan apa yang bisa kita ambil dari para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya nanti akan kita uraikan, mudah-mudahan cukup waktu ya, 3 setidaknya nanti yang akan kita sampaikan terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan dan dimiliki oleh para pahlawan bangsa ini. Yang pertama, kita mengenal dan mengetahui bagaimana para pejuang dahulu kala itu adalah termasuk orang-orang yang memiliki keteguhan hati, punya keteguhan hati dalam nilai-nilai kebenaran. Kita sering ketika diajarkan sejarah tentang para pahlawan, tidak sedikit di antara mereka itu ketika berjuang diiming-iming dengan berbagai macam, apakah itu kekuasaan, apakah itu harta, apakah itu jabatan, yang intinya itu tiada lain adalah menggoda hati mereka untuk tidak lagi melawan para penjajah, tetapi mereka tetap teguh dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menjadi bangsa yang merdeka. Ini sebuah nilai yang penting, bahwa memang untuk melaksanakan sebuah kebenaran, tujuan yang mulia, itu diperlukan keteguhan hati yang kuat. Bila tidak, maka tujuan yang mulia itu bisa terputus di tengah jalan karena godaan-godaan. Melaksanakan kebenaran, menegakkan kebenaran itu pasti akan berhadapan, bersinggungan dengan segala hal yang bisa membelokkan itu semua. Istilah keteguhan ini kalau di dalam konsep agama kita lebih mendekati kepada makna istiqomah, ya, keteguhan hati. Memegang teguh prinsip kebenaran ini di dalam agama kita bisa juga kita samakan dengan makna al-istiqomah. Istiqomah itu apa? Kalau kita baca penjelasan daripada ahli tafsir ketika mengartikan al-istiqomah, itu adalah al-istimraru fi jihatin wahidatin min ghairi ahdin fi jihatil yamini wasyimali. Yang masuk kategori istiqomah itu adalah al-istimrar, terus menerus ia, fi jihatin wahidatin, pada satu titik kebenaran, dia berada di dalam satu rel yang benar, min ghairi akhdin fi jihatil yamini wasyimali, tanpa terkecoh dengan godaan ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Dia fokus, punya target yang jelas, yaitu sebuah kebenaran. Kalau itu kita bawa ke dalam perjuangan, maka tujuan daripada perjuangan itu adalah kemerdekaan. Apapun godaan yang mengalihkan dari perjuangan untuk meraih kemerdekaan, itu dia tepis. Godaan-godaan itu pasti ada. Nabi saja ketika mendakwahkan Islam,
itu tidak mulus-mulus saja. Berbagai macam godaan, berbagai macam rayuan agar tujuan Nabi menyebarkan kalimat tauhid di muka bumi ini itu digoda oleh musuh-musuh agama ini. Kita mengenal dalam sirah bagaimana Nabi ketika awal-awal mendakwahkan Islam di bumi Mekah, selain diintimidasi juga digoda. Didekatilah pamannya yang bernama Abu Thalib. Kalau engkau mau menyuruh Muhammad berhenti berdakwah, maka ku ganti ya engkau dengan laki-laki yang lebih daripada Nabi. Gak mempan. Bagaimana kalau ku ganti dengan kekayaan? Tidak mempan. Dengan kekuasaan? Tidak mempan. Padahal ini banyak ya, seringkali dalam kehidupan umat manusia yang namanya kedudukan, kekayaan, jabatan itu menarik sehingga lupa dengan esensi sebuah perjuangan. Coba andaikan para pahlawan kita dahulu itu ketika kemudian digoda dengan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, tentu kemerdekaan itu hanya masih angan-angan saja. Dulu beberapa tokoh pahlawan kita itu digoda, diiming-imingi agar tidak melakukan perlawanan-perlawanan ataupun upaya-upaya untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang teguh, memiliki keteguhan hati di dalam sebuah kebenaran bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah keinginan luhur dari bangsa ini, dan itu diperjuangkan dengan hati yang teguh. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita fastaqim kama umirta, fastaqim, dan beristiqomahlah kalian kama umirta, sebagaimana aku perintahkan. Jadi memang kita ini diperintahkan untuk istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam hal-hal yang telah kuperintahkan, kuajarkan. Jadi keistiqomahan ini dalam makna yang positif, karena ada orang yang istiqomah dalam keburukan ya, teguh pendiriannya tapi menjunjung tinggi keburukan, bukan kebaikan. Nah, di dalam agama kita menyuruh kita istiqomah, istiqomah dalam kebaikan tentunya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian makna daripada istiqomah di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ahli tafsir, fastaqim ala imtitsali amrillah. Istiqomahlah engkau dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi keistiqomahan kita tentu di dalam kebaikan, tentu dalam kebenaran, bukan istiqomah dalam sebuah kebatilan. Jadi istiqomahnya adalah imtitsali amrillah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Sebagaimana juga ketika Nabi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, di mana beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku telah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan," ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu kalimat, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang setelah itu enggak perlu lagi aku bertanya kepada selainmu. Qala, lalu Nabi memberikan apa yang dia inginkan.
Satu nasihat yang sangat berharga, yang dengan nasihat itu cukup baginya menjadi orang yang baik. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billah, katakan bahwa aku telah beriman kepada Allah, summastaqim, lalu istiqomahlah dengan keimanan itu. Jadi datang seorang sahabat Nabi minta satu nasihat yang sangat berharga, lalu diberikan oleh Nabi kita satu nasihat, yaitu katakan engkau beriman kepada Allah, lalu istiqomah, teguh kita dengan keimanan itu. Sama halnya dengan para pahlawan dulu itu yang teguh memegang kebenaran, ingin meraih yang namanya kemerdekaan. Digoda, disiksa dan segala macamnya lah, perjuangan itu luar biasa. Sama dengan kita mempertahankan iman ini, godaannya gak mudah. Bukankah Allah sudah mengingatkan, apakah kalian mengira ketika engkau sudah berkata beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji oleh Allah? Jadi Allah sudah ngasih kode, ketika kita menyatakan diri jadi orang-orang yang beriman, itu kata Allah, setelah engkau berucap iman itu akan datang ujian atas keimanan. Benar tidak iman itu? Maka kata Nabi, nasihatnya sederhana saja. Setelah engkau beriman, buktikan imanmu itu sampai akhir hayat. Istiqomahlah engkau dengan keimanan itu sampai akhir hayat. Jadi fokus meniti jalan keimanan yang benar, tahan terhadap segala godaan-godaan keimanan. Maka tidak ada satupun di antara orang beriman ini yang lepas dari ujian Allah. Pasti diuji. Tujuan ujian itu adalah untuk membuktikan apa benar keimanan kita itu. Karena memang iman tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka kita sering menemukan ketika Allah menyuruh kita beriman, maka Allah juga mengikuti dengan perintah untuk beramal. Amal itulah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu juga beriman, tapi tidak membuktikan keimanannya kepada Allah. Percaya iblis itu kalau Allah itu adalah Tuhan yang menciptakannya, tapi ketika diuji untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau, nggak taat, tidak mau melakukan perintah Allah. Maka sebab itulah dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ketika ulun jelaskan tentang makna istiqomah, fastaqim ala imtitsali amrillah, istiqomah dan lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kita mengambil satu nilai kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan kita, di mana para pahlawan kita dahulu itu adalah termasuk orang-orang yang istiqomah. Dalam konteks meraih kemerdekaan, mereka tidak mudah tergoyahkan dengan bujuk rayu segala macamnya untuk kemudian berhenti melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Ini adalah sebuah hal yang mestinya juga kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita pun diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bisa teguh hatinya menjaga keimanan kita sampai akhir hayat. Kemudian di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ad-Darimi Abu Muhammad fi musnadihi an Utsman bin Khadir al-Asdi, beliau berkata, dakhaltu ala Ibni Abbas, aku pernah menemui Ibnu Abbas, fakultu ausi, aku minta kepada Ibnu Abbas agar diberikan nasihat. Faqala na'am, ya. Aku
aku akan memberikan sebuah nasihat. Alaika bitaqwallah wal istiqamah. Yang dinasihatkan oleh Ibnu Abbas kepada sahabatnya yang bernama Utsman bin Hadir adalah bertakwalah engkau kepada Allah dan istiqomahlah. Ittabi wa la tabtadi. Ittabi, ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tabtadi, jangan kau lakukan penambahan ataupun pengurangan. Jadi salah satu bentuk keistiqomahan di dalam beragama ini, jangan menambah-nambah agama ini dengan ajaran-ajaran yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan pula mengurang-urangi. Ini godaan. Karena memang salah satu cara setan menggoda, menjerumuskan umat manusia itu adalah menjebak mereka dalam perbuatan-perbuatan yang oleh para ulama disebut dengan perbuatan apa? Bid'ah. Mengada-adakan hal-hal baru di dalam beragama. Dan itu masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga kemurnian agama itu kemudian terkotori dengan hal-hal yang seperti itu. Apakah itu kesyirikan? Apakah itu perbuatan bid'ah? Maka nasihat Ibnu Abbas kepada sahabatnya tadi pun, bertakwalah engkau kepada Allah lalu istiqomahlah engkau dengan itu. Jangan kau kurangi, jangan kau tambahi. Istiqomah di dalam kebenaran tanpa menambah-nambahi, tanpa juga mengurangi. Lakukan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, terkait dengan pentingnya itu, maka di dalam Al-Quran surah Al-Imran, dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-8, ada satu doa yang penting juga kita baca agar kita ini diberikan keistiqomahan di dalam kebenaran. Doa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati ini, jangan engkau palingkan hati ini setelah engkau berikan hidayah, setelah kau tunjukkan kebenaran, jangan kau palingkan lagi hati ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan apa? Hidayah, petunjuk tentang kebenaran kebaikan ini. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada diri kami rahmah, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan pemberi rahmat. Jadi menarik doa ini. Kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini artinya ada potensi setelah orang itu tahu, dibelokkan, menyimpang dia dari pengetahuan yang benar, menyimpang dia dari tuntunan yang benar. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, hati ini jangan kau palingkan setelah kau berikan hidayah, berpaling kepada di luar hidayah ini. Karena memang hati ini Bapak Ibu sekalian mudah berbolak-balik, mudah sekali. Maka tentu diperlukan upaya yang lain, yaitu Allah lah pemilik hati. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan hati yang istiqomah, hati yang teguh dengan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita tahu, teguh di dalam menjunjung tinggi keimanan dan membuktikan keimanan kita,
beramal soleh sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, bisa kita itu tersesat. Ya, menganggap kita sudah melakukan sebuah ibadah yang benar, ternyata salah. Kenapa? Kita terbelokkan hati kita. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, begitu mudah informasi, baik informasi terkait apapun, bahkan terkait pemahaman-pemahaman agama. Orang yang dulunya lurus-lurus saja tiba-tiba pikirannya aneh-aneh, nyeleneh. Kok bisa? Ya bisa. Maka disinilah letak pentingnya kita memahami makna doa ini. Ya, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh gitu. Dulu sangat gencar yang namanya pemikiran-pemikiran tentang pluralisme, ya kan? Di mana semua agama misalnya dikatakan sama, mau jadi agama apa aja silakan, toh sama-sama menyembah Tuhan. Masuk surganya sama, hanya pintunya aja berbeda. Banyak yang tertipu dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal itu sebuah kebatilan yang jelas-jelas kebatilan. Maka disinilah letak pentingnya. Setelah Allah berikan hidayah, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati yang istiqomah di dalam kebenaran itu. Nah, ini nilai-nilai perjuangan pertama yang bisa kita ambil dari para pahlawan kita, di mana para pahlawan kita dahulu itu adalah orang-orang yang teguh memegang prinsip kebenaran. Harga sebuah kebenaran itu mahal, sehingga digoda dengan apapun itu nggak mau ia jual itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kepahlawanan yang bisa kita juga ambil dari para pahlawan kita adalah tentang keberanian. Kita mengakui benar bahwa para pahlawan kita, pejuang-pejuang kemerdekaan dahulu itu adalah orang-orang yang berani. Kita masih ingat benar bagaimana kalau kita di sekolah dulu diajari tentang kepahlawanan itu. Ya, para pahlawan kita itu senjatanya digambarkan itu bambu runcing. Penggambarannya itu begitu. Pakai apa? Bambu yang diruncingkan. Padahal lawannya apa? Pakai bedil. Nah, atau mungkin yang lebih canggih lagi apa? Pakai meriam, tembakan tuh ya. Itu kan sebetulnya kalau nggak ada keberanian di situ, lari Pak, lari. Ada keberanian. Nah, yang menarik untuk dikaji di sini, apa yang memunculkan keberanian itu? Yang pertama, keberanian itu biasanya muncul ketika kita meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sehingga kita pun rela mengorbankan diri kita karena kita berkeyakinan itu adalah sebuah hal yang sangat berharga, sangat mulia. Berani kita. Apalagi kalau kita lihat dahulu para pejuang-pejuang kita yang tidak sedikit di antara mereka itu adalah para ulama, orang yang paham benar tentang agama. Di Islam kita mengenal yang namanya jihad. Ketika mereka meyakini bahwa perjuangan meraih kemerdekaan itu adalah jihad, maka disitulah muncul keberanian yang luar biasa. Mati pun tidak apa-apa karena dia berkeyakinan meninggal dalam peperangan meraih kemerdekaan itu adalah sebuah mati yang mulia, syahid. Dia yakin dengan itu, maka keberanian yang muncul. Maka dulu ada resolusi jihad, ya kan? Ada istilah apa? Resolusi jihad, seruan jihad oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya yang dikenal adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan resolusi jihadnya.
dan para ulama-ulama yang lainnya yang luar biasa memompa semangat mereka, meyakinkan bahwa ini adalah sebuah perjuangan suci. Maka dengan segala keterbatasan menghadapi kondisi yang tidak seimbang, itu muncul keberanian. Kemudian di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang menyuruh kita menjadi orang yang optimis. Jadi perjuangan ini juga mesti ada rasa optimis bahwa kita akan mencapai sebuah kemenangan. Entah kapan itu, tapi ada rasa apa? Optimisme. Di antaranya dalam Quran surah Ali Imran ayat 139, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, jangan engkau berkecil hati. Wala tahzanu, gak usah engkau sedih hati. Wa antumul a'launa, karena sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang a'launa, tinggi, hebat. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar menjadi mukmin sejati. Jadi ayat ini memotivasi orang Islam ini kalau benar-benar jadi mukmin yang benar-benar, maka sesungguhnya kata Allah a'launa, kita akan berada di atas. Kita ini kalau benar-benar beriman, ya, membuktikan keimanan kita, maka umat ini a'launa, akan ditinggikan derajatnya, dimuliakan. Maka ayat ini sesungguhnya turun kan ketika para Uhud ini, di mana kondisi saat itu pasukan Islam dengan pasukan kafir tidak seimbang, sehingga ya perlu dimotivasi. Salah satunya ini, wala tahinu wala tahzanu, enggak perlu engkau berkecil hati, apalagi sedih menghadapi musuh-musuh Allah. Karena sesungguhnya kalian ini hebat, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu kita maknai dalam konteks sekarang, ya, keberanian ataupun optimisme ini bisa kita wujudkan dalam arti misalnya kita harus, ya, mengupayakan negeri ini menjadi negeri yang, ya, mampu bersainglah dengan mereka dalam banyak hal. Tapi ingat, harus didasari dengan keimanan. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bangsa ini kalau tidak kuat keimanannya, maka itu pun akan mudah runtuh, tidak ada artinya. Namun ketika bangsa ini, rakyatnya menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bangsa ini pun akan dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dahulu pernah dimiliki kejayaan itu oleh umat Islam. Pernah menguasai 2/3 belahan dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam unggul di berbagai macam bidang, ya. Apakah dalam militer unggul, di bidang sains unggul, dalam segala hal banyak kemajuan yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, ayat ini menyuruh kita optimis untuk bisa meraih kejayaan itu kembali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nilai kepahlawanan yang perlu kita contoh juga adalah kesabaran. Para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan itu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun, dari satu generasi ke generasi. Kalau informasi yang kita dapatkan, bangsa ini dijajah itu kurang lebih berapa? 350
tahun. Selama dijajah itulah upaya-upaya untuk memerdekakan diri terus diperjuangkan dengan penuh kesabaran. Memang untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, di pelajaran pentingnya diperlukan kesabaran. Termasuk kita ingin dimuliakan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah, maka diperlukan kesabaran. Dan dalam konsep Islam, kesabaran itu dalam 3 hal Bapak Ibu sekalian. Pertama, sabar di dalam kebenaran. Sabar dalam melaksanakan apa? Kebenaran, ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi melakukan ketaatan pun perlu kesabaran. Bapak Ibu ini kalau nggak sabar mengikuti pengajian sudah pulang duluan, perlu sabar. Artinya apa? Melakukan kebaikan pun diperlukan apa? Kesabaran. Meninggalkan kemaksiatan, apalagi itu juga diperlukan sebuah kesabaran. Dan satu lagi, kesabaran yang mesti kita miliki adalah ketika datang musibah, hal-hal yang tidak kita inginkan tapi tetapi hadir dalam diri kita, maka di situ juga diperlukan kesabaran. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana sebelumnya dikatakan wa basyiris shabirin, berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar, yang ketika ditimpa musibah dia ingat Allah, bahwa ini semua datang dari Allah sebagai ujian. Jadi kesabaran ini diperlukan untuk meraih sebuah hal yang lebih mulia. Salah satunya sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 nilai kepahlawanan yang bisa kita utarakan pada kesempatan kali ini. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan, ulun pribadi mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Diharapkan kita menjadi tadi orang yang memiliki keistiqomahan dalam kebenaran, kemudian keberanian untuk menggapai sebuah kebenaran, dan juga sabar dalam menggapai sebuah kebenaran tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.